Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai sedikit teknik pengerasan baja ya, yaitu dibagi dua, yaitu surface hardening dan juga true hardening. Di mana yang surface hardening itu hanya permukaan-permukaan tertentu saja yang ingin diperkeras, yang dipanaskan, kemudian di quenching itu bisa di quenching eh, setelah dipanaskan, kemudian atau juga bisa dicelupkan ya. Kemudian ada juga true hardening, artinya semua benda kerjanya dipanaskan, biasanya dikumpulkan terlebih dahulu benda-benda kerjanya, kemudian nanti eh, di dalam rak ya, kemudian dimasukkan ke dalam furnace-nya yang ukurannya besar, kemudian setelah itu dikeluarkan dan baru di quenching. Nah, yang surface hardening tentu saja karena hanya permukaan-permukaan tertentu, berarti dia akan lebih cepat. Nah, nanti akan dibahas apa keuntungan dan kerugiannya juga. Yang surface hardening yang sudah dibahas kemarin adalah flame hardening, jadi ada bahan bakar gas, kemudian ada flame-nya ya, ada apinya yang keluar dari situ, kemudian bisa juga dia langsung didinginkan setelah itu. Nah, kemudian yang induction hardening itu menggunakan induction heating. Jadi pemanasannya menggunakan energi listrik, kemudian yang mengalir melalui coil ya. Coil, kemudian dari coil itu akan menghasilkan medan elektromagnetik yang akan memanaskan benda kerjanya. Benda kerjanya itu harus memiliki konduktivitas ya, sehingga dia akan cepat terjadi pemanasan di daerah benda kerjanya itu. Kemudian elektron beam hardening kita menggunakan bekas elektron. Jadi dari elektron-elektron itu kemudian eh, ruangannya atau atmosfernya dia akan menjadi vakum. Nah, kemudian kita akan membahas induction hardening. Mungkin akan lebih jelasnya jika dilihat langsung ya di video ini. Di situ juga akan dijelaskan uh, prinsip pemanasannya seperti itu. Suaranya udah. So what is induction heating? Well, induction heating is a flame-free, non-contact method of heating metals. How does it work? Well, there are a number of ways to explain that, but actually we think it's more interesting to show you. So here I have a handheld transformer fitted to quite a smart pistol grip. We're going to use this in quite an unsmart way just by turning the power on with the trigger. And fitted here is a single turn coil, encircling coil, and we're going to run a high frequency current through this coil. In fact, this system automatically matches to the coil and the part that we're heating. So in this case, we'll be around 20 kilohertz, which we would class as a medium frequency. If I take a metal part, any metal, any electrically conductive material actually, place it inside the coil, when we run the frequency, we get a magnetic field and the currents are induced into the surface of the part, giving us heat. So here we go. As you can see, I can put in heat exactly where I need it. I'm not getting hot. This stays cold. And it's very efficient. In fact, with our equipment, this is carbon steel, by the way, a solid bar. With our equipment, we even have low voltage on the coil. So if you did happen to touch the coil, it would be quite safe. How is this possible? The answer is surprisingly simple. Induction exploits the laws of electromagnetism in order to produce heat directly in the workpiece. The workpiece is placed in the coil, where this field induces a current in the workpiece, which generates heat in the workpiece. The coil, which is water-cooled and cool to touch, is placed around or adjacent to the workpiece. It does not touch the workpiece, and the heat is only generated by the induced current flowing in the workpiece. Nah, jadi dari video ini bisa terlihat kalau induction heating tuh pemanasannya sangat cepat ya. Jadi sering disebutnya rapid heating. Nah, kemudian ada beberapa jenis desain coilnya ya. Jadi tergantung dengan pola pemanasan yang diinginkan. Misalkan seperti ini yang tadi terlihat juga ya, ada solid bar dengan diameter tertentu. Ya ini
pemanasannya bisa seperti ini. Coilnya bentuknya melingkar di sekitarnya ini. Nanti dia solid barnya itu akan turun, misalkan ingin dipanaskan seluruh permukaan ini, kemudian di bawahnya ini bisa langsung di quenching, pendinginan cepat. Bisa disembuhkan dengan air atau juga bisa dicelupkan seperti itu. Jadi yang A itu yang simple untuk pemanasan di bagian luarnya. Jadi hitung pola pemanasannya adalah yang ini ya, yang berwarna abu-abu ini di bagian luarnya. Kemudian yang B ini untuk memanaskan yang bagian dalamnya, di bagian dalam seperti ini. Bagian dalam dari eh, misalkan bentuknya silinder yang berlubang di tengahnya seperti ini. Kemudian yang ini untuk tipe yang pi seperti ini yang ada coilnya seperti ini, kemudian ada di bagian luarnya ada lagi, itu untuk bagian tipis yang permukaannya diameternya lebih tipis, kemudian dengan rapat arusnya lebih tinggi nanti, rapat arus yang dihasilkannya. Nah, kemudian yang ini untuk yang membulat, yang ada berputar seperti ini ya, jadi hanya dipanaskannya yang bagian sininya saja, sesuai dengan bentuk coilnya. Kemudian yang ini untuk pelat yang kira-kira yang datar, jadi yang dipanaskannya itu adalah permukaan yang mendatarnya seperti ini. Untuk daerah-daerah tertentu saja. Jadi desainnya disesuaikan dengan uh, pola permukaan yang ingin dipanaskan. Nah, kemudian ini pertanyaannya, apakah pada saat kita ingin menggunakan induction hardening ini, apakah kita bisa menerapkan langsung diagram fasa kesetimbangan Fe dengan Fe3C, kemudian diagram TTT-nya, atau juga dengan CCT-nya seperti itu. Seperti ini ya. Apakah kita bisa, misalkan kita ingin memanaskan ke temperatur austenisasi ya. Jadi di dalam daerah stabil austenite, berapa temperatur yang kita inginkan untuk induction heating, induction hardening ya, dengan induction heating. Jadi sekali lagi perlu diingat kalau diagram fasa kesetimbangan yang ini ya, yang setimbang yang berwarna merah itu keadaannya dalam keadaan setimbang atau kondisi pemanasan dan pendinginannya berlangsung dengan sangat lambat. Jadi yang daerah A1 atau yang ini, yang A3 ini ya, kemudian A1 ini adalah dalam keadaan equilibrium. Kemudian untuk pemanasan dan maupun pendinginan yang berlangsung sangat cepat akan ada pergeseran dari ketiga garisnya ini. Jadi akan bergeser. Misalkan untuk pemanasan kita ingin melakukan pemanasan ya, akan ada pergeseran ketiga garis tersebut ke atas. Jadi dari sini A3 ini dia akan bergeser ke atas tergantung dari kecepatan pemanasannya. Semakin cepat laju pemanasannya, dia akan bergesernya semakin ke atas. Artinya dengan induction hardening atau induction heating yang tadi kalian lihat di videonya itu kan sangat cepat ya proses pemanasannya. Nah, sehingga karena sangat cepat, proses dari austenisasinya juga jika diinginkan misalkan seluruhnya menjadi fasa austenite itu di temperatur yang harus lebih tinggi dari misalnya A3 double accent ini. Jadi akan ada daerah-daerah di mana zona-zona dari pemanasan austenisasinya, misalkan full austenite atau juga intercritical, jadi tidak semuanya akan bertransformasi menjadi austenite seperti itu. Jadi harus diperhatikan ada zona-zonanya tersendiri ya, jadi kita tidak bisa langsung menerapkan bahwa untuk induction hardening di pemanasan yang cepat itu kita menganggap bahwa sesuai dengan diagram fasa ini ya. Jadi di temperatur di sini misalkan kita panaskannya itu sudah terjadi semuanya menjadi austenite, semua fasanya berubah. Tapi karena dia pemanasannya lebih cepat, sehingga
terjadi pergeseran di sini. Jadi jika kita panaskan di sini, tidak semuanya akan bertransformasi menjadi austenite. Nah, biasanya juga nah, ini ditahan juga ya, ditahan waktunya berapa lama. Nah, sama juga. Jadi walaupun dia ditahan berapa lama, tapi jika daerahnya bukan di daerah fully austenite, itu tidak akan semuanya tertransform menjadi austenite. Jadi harus diperhatikan akan ada pergeseran dari ketiga garis ini ya, A1, A3, dan A cementite di sini. Nah, kemudian yang tadi sama juga ya, untuk diagram TTT dan juga CTT juga dia akan ada perubahan juga. Jadi tidak bisa langsung menerapkannya untuk pemanasan cepat rapid heating di induction hardening ini. Bahkan nanti akan ada juga diagram yang baru yaitu TTA ya. Jadi time transformation dari austenisasinya. Jadi bagaimana dia ini kan transformasinya biasanya pada saat pendinginannya ya. Nah, ini bagaimana transformasinya saat pemanasannya menuju ke daerah austenite. Jadi diagram TTA itu bisa digunakan untuk kita ingin mengetahui berapa temperatur dan waktu yang diperlukan agar didapatkan berapa persen austenite yang ingin dihasilkan saat pemanasan. Nah, kemudian ini keuntungan dari surface hardening dibandingkan dengan tube hardening yang dimana semua komponennya itu dimasukkan ke dalam furnace dan dipanaskan semuanya. Yaitu dia dapat mengurangi distorsinya, distorsi dari saat dia pendinginan cepat ya, terjadi transformasi fase, maka dia akan terjadi distorsi dari kisinya itu ke tingkat yang lebih rendah bagi komponen yang diperkeras. Jadi karena hanya permukaannya saja, jadi dia tingkat distorsinya dari keseluruhannya lebih rendah dibandingkan yang true hardening, serta mengurangi kemungkinan terjadinya retakan saat quenching ya, terutama bagi komponen-komponen yang besar. Karena distorsi kisinya lebih rendah, sehingga kemungkinan terjadi retakannya itu quench crack seperti quench cracknya itu lebih rendah juga. Kemudian fatigue life-nya dan juga fatigue strength-nya, jadi ketahanan lelah dan umur lelahnya itu dapat meningkatnya akibat adanya tekanan-tekan pada bagian luar lapisan permukaan yang diperkeras. Jadi karena dia permukaannya mempunyai fase yang berbeda dengan yang ada di bagian dalamnya, akan ada tegangan tekan di situ. Kemudian dapat diperoleh permukaan dengan ketahanan abrasi yang tinggi karena dia lebih keras, yang relatif lebih murah karena hanya permukaannya saja, sehingga dia uh, waktunya lebih efisiensi ya, sehingga dia lebih murah juga. Kemudian dapat menghasilkan kombinasi kekerasan dan ketahanan abrasi yang tinggi di permukaannya, kemudian bagian dalamnya itu masih kekerasan dan kekerasannya lebih rendah, sehingga dia masih relatif tangguh ya. Jadi kombinasi kekerasan dan ketahanan abrasi yang tinggi, kemudian ada ketangguhan di bagian dalamnya. Nah, kerugiannya memerlukan penanganan khusus ya, terutama tadi untuk bentuk-bentuk komponen yang relatif kompleks atau susah bentuknya, sehingga nanti kan akan sulit dilakukan induction hardening, atau kalau flame hardening juga mungkin akan ada pengaturan saat pemanasannya juga. Jadi kan harus relatif seragam pemanasannya di permukaan untuk setiap permukaan-permukaannya, sehingga harus memerlukan penanganan khusus. Kemudian dia kurang menguntungkan untuk produksi dalam jumlah yang besar karena proses pengerjaannya satu-satu ya. Jadi satu benda kerja, kemudian setelah selesai diganti dengan benda kerja lain. Kalau untuk hardening kita bisa dikumpulkan, kemudian kalau dimasukkan ke dalam furnace. Jadi untuk produksi dalam jumlah besar untuk hardening yang lebih menguntungkan.
Kemudian hanya cocok untuk beberapa komponen tertentu saja. Ya ini artinya berarti surface hardening hanya cocok untuk yang ingin diperkeras di permukaannya saja. Jika ingin didapatkan semua permukaan atau semua benda kerjanya lebih keras, itu tidak bisa. Nah, ini contoh-contoh prakteknya. Bisa dilihat ini komponen-komponennya bisa berukurannya sangat besar ya, yang siap dimasukkan ke dalam tanurnya di sini. Kemudian ini saat komponen-komponennya itu ada di dalam tanur ya, ada rak-raknya tersendiri seperti ini. Kemudian ini yang setelah selesai dikeluarkan dari tanur, kemudian setelah itu nanti akan di quenching. Nah, kemudian tanurnya juga bermacam-macam ya. Ada juga yang tanur yang ada kontrol atmosfernya, bisa sedikit vakum ya, sehingga untuk menghindari oksidasi saat komponen-komponennya itu dipanaskan. Jadi saat dipanaskan, dia di dalam tanurnya itu dia tidak akan teroksidasi seperti itu. Ya ini contohnya juga sama, jadi dimasukkan ke dalam rak-raknya, komponen yang berukuran kecil dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari paduan logam tahan panas, jadi dia akan tahan terhadap panas ya, tahan terhadap suhu tinggi, bentuknya akan seperti ini, tidak akan berubah. Kemudian seluruhnya dimasukkan ke dalam furnace, dan juga dia ya tahan terhadap oksidasi juga yang logam tahan panasnya. Kemudian ini saat dikeluarkan di dalam dari furnace-nya. Ya, ini sama juga, bisa komponen pipa dan komponen-komponen lain juga sama seperti ini. Jadi untuk produksinya dalam skala besar, yang true hardening itu lebih efisien. Nah, kemudian kita lanjutkan ini materi segmen terakhir ya, untuk materi pengerasan baja, yaitu akan dibahas pengaruh unsur paduan ya untuk menghasilkan jenis-jenis baja tertentu, misalkan high manganese steel, baja dengan kandungan mangan yang tinggi. Kemudian nanti juga dibahas untuk ini biasanya digunakan untuk otomotif ya, advanced high strength steel. Biasanya ya fasa-fasanya fasa dari baja itu, jadi tergantung dari sifat mekanik dan juga aplikasi yang diinginkan, kira-kira fasa-fasa yang akan terbentuk dalam bajanya itu seperti apa. Nanti ini akan dibahas. Jadi yang standar yang sudah dibahas kan seperti ini ya, dari austenite. Kemudian jika dia pendinginannya sangat lambat akan terbentuk struktur perlite ya. Ini untuk komponen baja, komposisinya etektoidnya, perlite. Kemudian jika saat dia pendinginannya relatif sedang, dia akan terbentuk struktur bayonet, dan jika pendinginannya cepat dia akan terbentuk martenset. Nah, pada kenyataannya kan pasti akan ada kombinasi-kombinasi di sini ya. Kemudian tergantung dari di sini akan terbentuk juga ferrite, kemudian dan lainnya. Tapi di sini akan dibahasnya bajanya low carbon ya, kebanyakan low carbon. Nah, jadi seperti ini baja yang low carbon itu, kita melihat pengaruh dari unsur karbon dan manganis terhadap martensitic start dan juga martensitic finishnya ya. Nah, ini adalah yang sebelumnya sudah juga dibahas, pengaruh kandungan karbon, dia akan menurunkan, semakin tinggi kandungan karbonnya dia akan menurunkan garis dari martensitic startnya dan juga martensitic finishnya ya, seperti ini. Jadi di paduan kandungan karbonnya lebih tinggi di sini, dia akan sudah terbentuk martenset semua di temperatur kamar di sini. Tapi untuk
bisa mendapatkan fully martensite untuk kandungan karbon yang tinggi di sini lebih dari 0,7%, dia akan susah ya untuk pendinginannya di temperatur kamar karena dia masih di dalam area atau di atas dari martensitic finishnya, sehingga dia tidak akan terbentuk uh, semuanya 100% martensite. Pasti masih akan ada sisanya, yaitu austenite sisanya atau retain austenite-nya itu nanti. Dimana nanti saat dia di tempering, retain austenite-nya itu akan berubah nanti kan sesuai dengan temperatur dari temperingnya nanti. Itu akan dibahas nanti juga. Biasanya retain austenite-nya itu akan bisa berubahnya menjadi bainite. Nah, kemudian ini pengaruh dari unsur mangan ya. Ini misalkan untuk bajanya 1% karbon di sini, berarti di sini ya. Ada di sini. Dia masih di atas MF-nya. Kemudian ini 1% karbon, ini 0,8% karbon, ini 0,52% karbon. Jadi semakin ke sini semakin tinggi ya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga bahwa dengan ditambahkan persen manganis untuk kandungan karbon tertentu, semakin tinggi persen manganis, dia MS-nya ini semua martensitic stat-nya ya. Martensitic stat-nya akan lebih rendah dibandingkan di sini. Jadi di sekitar di daerah sini. Jadi akan lebih rendah. Jadi bisa dikatakan akan terjadi penurunan suhu MS yang sangat cepat seiring dengan meningkatkan kandungan mangan ya, terutama pada baja karbon 1 di sini. Ya, jadi artinya di daerah di bawah garis MS itu akan mulai terbentuk martensite. Tapi jika dia berada komposisinya di atas dari garis daerah MS-nya itu berarti dia masih dalam keadaan austenite ya. Sehingga bisa kita lihat bahwa baja yang mengandung lebih dari 6% Mn untuk 1% karbon ini ya. 1% karbon mangannya itu di atas 6% di sini, dia akan berada di luar dari MS-nya atau bisa dikatakan MS-nya jauh di bawah suhu kamar ya. Ini akan ada di bawah lagi. Sehingga pada saat dia di suhu kamar atau saat pendinginan cepatnya sampai ke suhu kamar, kita dapat mengasumsikan bahwa strukturnya masih tetap austenite ya karena dia masih ada di atas MS-nya itu. Walaupun memang ada sedikit yang bertransform menjadi martensite, tapi strukturnya kebanyakan dia masih austenite. Jadi kita bisa mendapatkan strukturnya yang saat pendinginan cepat itu struktur yang tetap austenite untuk kandungan mangan yang tinggi seperti ini. Ya, artinya di situ ya kita bisa mendapatkan struktur yang austenite. Ini kan fasanya metastabil ya. Dia akan bisa berubah, juga ada bagian yang berubah bertransformasi menjadi martensite saat dia dideformasi. Jadi selain penurunan temperatur, transformasi martensitik itu bisa terjadi juga karena adanya deformasi ya. Misalkan work hardening seperti itu. Nah, itu di dalam austenite itu akan bertransformasi menjadi martensite. Yaitu namanya nanti strain induced martensitic transformation. Jadi selain pendinginan cepat, transformasi martensitik yang sangat cepat ya, adanya distorsi kisi itu bisa juga terjadi karena adanya deformasi. Jadi nanti austenite ini akan ada, jika kita lakukan deformasi, akan ada banyak struktur-struktur martensite-nya ya, terutama twinning nanti di situ. Nah, jadi contohnya ini pemakaiannya yang populernya itu sudah jadi berdasarkan fakta yang tadi ya, bahwa pendinginan untuk kandungan manganis yang tinggi, kemudian karbonnya dia sekitar 1-1,4%, manganisnya seperti ini, jadi pendinginan di temperatur kamar itu akan menghasilkan
struktur austenite. Nah, struktur austenite ini kan dia relatif lebih ductile ya dibandingkan martensit dan lainnya, karena strukturnya FCC lebih mudah dibentuk seperti itu. Kemudian struktur ini dapat diperkeras dengan proses work hardening. Jadi dengan ada deformasi itu nanti dia akan membentuk struktur kembaran misalkan deformasi twinning. Nah, dia itu akan berperan seperti halnya adanya batas butiran. Jadi dia akan menahan pergerakan dislokasi batas-batas dari struktur kembarannya itu dengan sangat cepat. Jadi dapat proses work hardeningnya bisa sangat cepat dan efisien. Kemudian kekuatan awalnya juga sangat tinggi ya. Jadi karena struktur austenite itu dia mempunyai Mn dan karbonnya dia larut di dalam larutan padat gamma austenite-nya. Sehingga itu kan akan mengakibatkan distorsi dan juga akan mengakibatkan penguatan larutan padatnya juga dari unsur yang ada di dalam austenite-nya itu, yaitu Mn dan C-nya itu. Jadi kombinasi ini akan menghasilkan baja yang sangat tangguh ya, karena tidak terlalu keras sehingga tidak terlalu getas ya, karena martensetnya sedikit, struktur yang matriksnya adalah masih austenite. Kemudian keras karena bisa dilakukan pengerasan dengan work hardening dan penguatan larutan padat, dan juga tahan abrasi. Nah, yang pertama kali menemukannya adalah ini ya, jadi dari namanya Sir Robert Abbot Hadfield. Jadi dia yang mempatenkan nama dari high manganese steel ini dari Inggris, ya ini gerak kebangsawannya. Dan kemudian aplikasi-aplikasinya untuk yang mengharuskan menghasilkan sifat yang tangguh dan juga keras ya, dan juga tahan abrasi seperti ini. Eskavator bucket ini kan dia harus mengeruk dari tanah ya, sehingga bagian-bagian ini selain keras juga dia harus tahan abrasi di permukaannya. Dan yang lainnya juga seperti ini sama. Roda dari tangki dan tang dan lain-lain. Nah, jadi untuk aplikasi di otomotif juga hampir mirip ya dengan yang high manganese di sini. Jadi biasanya dia disebut bajanya adalah aplikasi otomotif Advanced High Strength Steel atau AHSS. Nah, untuk yang kandungan mangannya tinggi, sama seperti tadi ya, 17-24% itu kan sangat tinggi. Jadi dia akan mengakibatkan bajanya austenitic pada suhu ruangan, kemudian saat dia dideformasi, dia akan membentuk struktur kembaran atau twinning seperti ini. Jadi ini austenite, kemudian saat dideformasi dia akan ada twinning seperti ini. Saat dia dilakukan work hardening, jadi ini akan mengakibatkan penguatan, mekanisme penguatan ya. Karena batas atau boundary dari twinning ini dia akan berperannya seperti batas butiran ya, batas butiran yang ini, sehingga dapat menahan dislokasinya. Jadi dislokasinya itu akan tertahan di batas butiran, kemudian di boundary dari twinning yang ini, yang ada di sininya, ada di dalam butiran-butirannya itu ada struktur kembarannya. Nah, karena proses ini dihasilkan struktur kembaran atau twinning saat deformasi, sehingga nama bajanya tergolong ke dalam twip steel ini ya. Jadi twinning yang akan nanti menghasilkan sifat plasticity yang tinggi dalam bajanya itu. Jadi dia dapat menahan energi regangannya ya, dapat meredam energinya ini sangat tinggi. Jadi dia dapat dibentuk atau juga bisa di stretching, terjadi elongasi yang tinggi di sini dibandingkan jenis-jenis baja yang lain. Jadi selain dia kuat, di sini kan masih termasuk kuat ya, termasuk kuat dan juga dia elongasinya juga sangat tinggi. Nah, trip steel ini yang standar yaitu
adanya martensitic dan juga bayonet ya. Jadi TRIP itu adalah transformation induced plasticity, tapi di sini fasa-fasanya adalah martenset di sini. Terjadi perubahan transformasi martensitic di sini. Jadi ini perubahannya kira-kira gamma itu yang sering digunakan di AHSS itu terbentuk bayonet, kemudian ini terbentuknya struktur ini ya, struktur martenset, tapi karena dia tertransformasi menjadi seperti ini di dalam ininya, trip steel contohnya. Kemudian ini twinning membentuk struktur twinning di dalam batas butirannya. Kemudian ini ada dislokasi-dislokasi di dalam butirannya. Ini juga akan menahan dari pergerakan dislokasi. Nah, jadi ini perbedaan atau kurva dari ini elongasinya ya, dan juga kekuatan. Nah, biasanya kan ada sebuah uh, kalau misalkan kekuatannya tinggi berarti kan dia akan semakin keras ya, sehingga ini ductility-nya. Jadi semakin tinggi kekerasannya atau kekuatannya, sifat ductility-nya akan menjadi lebih rendah. Jadi ada semacam trading, jika kita meningkatkan nilai tensile strength, maka elongasinya akan menjadi lebih rendah. Nah, ini dilakukan pengembangan untuk menghasilkan walaupun dia tensile strength-nya tinggi, ternyata dia masih bersifat ductile ya. Elongasinya juga masih tinggi, sehingga nanti dia akan mudah terbentuk dan juga bisa menghasilkan sifat-sifat yang lainnya, terutama untuk kendaraan ini untuk dapat meredam energi dari misalkan saat dia tabrakan ya, sehingga bisa lebih safety-nya lebih bisa ditingkatkan. Nah, jadi contohnya misalkan yang standarnya ada di MS ini ya. MS itu martensitic steel, artinya ya biasanya fasanya martenset, masih ada ferrat sedikit seperti itu, yang belum tertransform menjadi yang masih terbentuk ferrat di sini. Karena strukturnya martenset berarti dia kekuatannya tinggi, tensile strength-nya tinggi, tapi elongasinya atau ductility-nya rendah karena lebih getas ya. Nah, kemudian ada juga dual phase di sini, dia kekuatannya lebih rendah karena martensitic-nya lebih rendah ya. Fasa matriksnya adalah ferrite, jadi dual phase antara ferrite dan martenset. Nah, karena dia ada matriksnya ferrite, berarti elongasinya bisa lebih tinggi, tapi kekuatannya juga akan menjadi lebih rendah. Kemudian CP ini adalah complex phase, jadi ada ferrite, bayonet, martenset, dan juga ada yang lainnya, retain austenite seperti itu. Kemudian yang ini adalah ferritic dan juga bayonitic. Jadi ada ferrit dan juga bayonet, sehingga dia bisa masih tetap kuat, tapi jadi lebih hampir sama dengan high strength low alloy steel ya. Nah, kemudian ini trip yang tadi dia mempunyai elongasi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan martensitic steel ini. Karena di sini ada struktur dari bayonet. Jadi bukan martenset tapi yang dominannya ada ferrite dan juga bayonet di sini. Jadi transformasinya itu tidak ke martenset tapi ke bayonet. Martensitic dan retain austenite di sini dia hanya tambahannya saja. Yang utamanya adalah ferrite dan juga bayonet. Kemudian ada transformasinya berarti ya, dia bisa terdeformasi ya. Seperti itu, sehingga elongasinya juga lebih tinggi. Nah, yang TWIP ini selain dia memiliki kekuatan yang tinggi, elongasi atau ductility-nya juga tinggi, relatif tinggi dibandingkan yang lainnya yang ada di sini. Yang seperti yang sudah dijelaskan karena adanya strukturnya dia austenite, kemudian saat dia dideformasi akan terbentuk twinning seperti ini. Nah, ini contohnya untuk otomotif
pemanfaatannya ya yang dibuat oleh POSCO, dia memiliki kandungan karbon dan mangan yang tinggi sehingga dia, eee, kemampuan untuk work hardening-nya sangat tinggi yang menghasilkan kekuatan dan juga elongasi yang tinggi. Jadi dia, eee, kuat kemudian tapi dia juga bisa dibentuk dengan mudah dan juga bisa menahan dari tabrakan ya, dari struktur di dalam otomotifnya ini seperti ini. Developed the world's first new material after long research. POSCO High Manganese Steel. With a large amount of manganese added to iron, POSCO's high manganese steel is an innovative new material that has various properties. POSCO's automotive TWIP steel, which contains high carbon and high manganese as the chemical composition, shows high work hardening, strength, and elongation percentage, allowing TWIP steel to offer excellent formability and collision safety. As a result, integrating several parts into one piece can maximize the weight and cost reduction of parts. In response to tightening regulations on the environment, fuel efficiency, and safety, TWIP steel will be the perfect solution to reduce weight and improve safety for automobiles. Stronger, more economical, a more innovative new material. This is high manganese steel. Ya, jadi dia lebih ekonomi karena mangan sendiri relatif lebih mudah dibandingkan unsur-unsur yang lainnya seperti nikel atau molybdenum dan lainnya juga. Jadi memang pengembangan yang gambar yang tadi di sini, ya ini diinginkan selain pengembangan di sini selain dari sifat mekanisnya lebih bagus juga dia harus lebih ekonomis ya. Nah, jadi ini materi untuk modul 8 ini ya. Jadi saya stop dulu.